Hai guys, welcome back to my channel. Makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin, nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, di video kali ini aku akan membahas dua produk sunscreen yang sudah beberapa hari ini aku punya. Kalau nggak salah hampir 1 minggu. Sebenarnya aku pengen mereview terpisah kayak gitu, tapi karena terbatasnya waktu, jadi aku satuin aja dan aku battlein aja. Bukan bermaksud untuk meninggikan satu brand atau menjatuhkan brand yang lainnya. Ini hanya untuk memberikan informasi aja kepada kalian semua. Mungkin dari kalian ada yang penasaran terhadap kedua brand sunscreen ini dan kalian bingung untuk menentukan pilihan yang mana yang akan kalian beli. Jadi semoga video ini bisa kasih informasi yang berguna buat kalian semua. Gak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke reviewnya. Kalian sudah tahu brand sunscreen apa yang akan aku bahas di kesempatan kali ini. Karena sudah kelihatan di thumbnail apa produk yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah sunscreen dari Hana Sui. Nama produknya Hana Sui Collagen Water Sunscreen. Dan satu lagi adalah dari brand White Lab. Nama produknya White Lab UV Shield Tang Sunscreen Gel. Ini yang kemasan yang aku punya itu yang series Gudetama. Dia ada yang polosan gitu. Tapi aku sudah tanya ke admin Instagramnya White Lab. Ternyata kedua produk ini sama. Mau yang Gudetama atau mau yang polosan, bedanya hanya di packaging aja. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu dari brand Hana Sui. Dia itu datang dengan kemasan Mika kayak gini, mengingatkan aku dengan sunscreen atau kemasan sunscreennya Wardah. Dia ada SPF 50 PA++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  nya 4 kali. Kalau aku baca di kemasannya, berikut ini adalah klaim-klaim dari sunscreennya Hana Sui. Yang pertama, teksturnya ringan dan cepat meresap. Without white case, nggak ada white case-nya, dan tidak ada perasaan lengket gitu di wajah. Ada kandungan mugwort extract, vitamin E, sodium hyaluronate, dan juga ada collagen water. Terus dia double UV, ada pollution protection, dan dermatologically tested. Kalau aku lihat di ingredients bagian belakang kemasannya Hana Sui, di sini kelihatan jelas banget kalau sunscreen ini adalah tipe chemical sunscreen. Terus dia juga ada etanolnya, ada glycerin, ada dimeticon, ada mugwortnya, sodium hyaluronate, collagen water, vitamin E, dan sebagainya. Di kemasannya Hana Sui juga tertera kalau sunscreen ini dia sudah ada sertifikat halal, sudah ada nomor BPOM, dan tadi sudah aku sampaikan juga kalau sunscreen ini sudah dermatologically tested. Ini packagingnya cup gitu, isinya 30 ml, harganya kalau aku nggak salah sekitar kurang dari 30.000, atau kalaupun 30.000 hanya 30.000 lebih sedikit gitu, kayak 33.000. Sayangnya cup dari sunscreen Hana Sui ini dia itu gampang banget keluar produknya. Intinya packagingnya itu agak susah mengontrol saat kita mengeluarkan produk. Jadi kadang produknya itu bisa keluar terlalu banyak gitu. Dia teksturnya waktu di awal kita oles kelihatan kayak lotion, tapi water based, gampang banget di spread di kulit wajah, dan di kulit wajah aku juga dia gampang menyerapnya. Tadinya aku pikir sunscreennya Hana Sui ini mirip dengan sunscreennya Azarin, tapi ternyata beda banget. Kalau sunscreennya Azarin itu dia kalau dioles lebih clear menurut aku ya, daripada si sunscreennya Hana Sui. Kalau sunscreennya Hana Sui ini, kalau boleh disamain, dia itu mirip konsistensinya kayak sunscreennya Wardah yang warna orange. Nanti aku akan tunjukkan sunscreen Wardah yang mana yang aku maksud. Nah, dia tuh teksturnya mirip banget kayak sunscreen Wardah yang itu. Bahkan rasanya di kulit wajah juga mirip banget kedua sunscreen ini. Correct me if I wrong, tapi itu yang aku rasakan di kulit wajah aku. Bedanya kalau si sunscreen Hana Sui ini dia ada aroma. Aromanya nggak nyengat, tapi kalau diendus deket banget itu terasa sih aromanya. Aromanya tuh kayak aroma seger gitu. Tipe kulit aku ini adalah kombinasi. T-zone-nya itu berminyak, U-zone-nya itu kering. Waktu aku pakai sunscreen-nya Hana Sui, aku ngerasain di daerah T-zone dia tidak terlalu berminyak, sementara di daerah U-zone dia juga ada kasih efek melembabkan gitu. Intinya aku cukup nyaman dengan sunscreen-nya Hana Sui. Dibandingkan sunscreen-nya Azarin, aku malah lebih suka sunscreen-nya Hana Sui karena dia efek melembabkannya itu masih dapet. Kalau sunscreen-nya Azarin itu aku kurang merasa bisa melembabkan kulit wajahku, terutama di daerah U-zone, which is di daerah yang kulit wajahku tuh lebih kering dibandingkan daerah yang lain. Menurut aku minus dari sunscreennya Hana Sui yang pertama adalah packagingnya. Packagingnya aku kurang suka karena bagian mulutnya itu terlalu lebar sih. Jadi produknya kadang-kadang keluar sendiri, alias susah mengontrol untuk mengeluarkan produknya. Yang kedua dia masih ada fragrance, dan yang ketiga dia masih ada etanol.
karena beberapa orang ada yang nggak cocok dengan etanol. Jadi menurut aku nih ya, buat sensitive skin, kayaknya agak beresiko sih pakai sunscreen ini. Cuman untuk lebih lanjut kalian memang harus coba sendiri. Selanjutnya kita masuk ke sunscreen White Lab UV Shield Tang Sunscreen Gel dengan SPF 50, PA+++, plusnya ada 4 kali. Dia datang dengan box kayak gini, isinya 30 gram. Harganya variatif banget, sekitar 60-70 ribuan gitu. Kalau aku baca di boxnya, dia itu ada kandungan niacinamide 2%, terus ada kandungan hyaluronic acid, mugwort, dan reikami. Kalau nggak salah baca ya, reikami gitu. Itu adalah salah satu ingredients. Terus dia ada UVA and UVB, and blue light protection, lightweight filling, and fast drying, non-greasy formula. Kalau dilihat dari ingredientsnya di box ini, dia tidak ada kandungan fragrance, terus dia nggak ada kandungan etanol. Kalau dilihat dari ingredients, ini adalah tipe chemical sunscreen. Dan selebihnya kalian bisa lihat sendiri di foto komposisi atau foto ingredients yang akan aku tunjukkan di layar. Kemasannya juga kemasan tube, tapi bagian atas tube-nya ini menurut aku lebih enak sih mengeluarkan produk. Nggak gampang keluar produknya. Mungkin karena konsistensinya lebih kental daripada si Hana Sui tadi. Kalau Hana Sui tadi, dia konsistensi sunscreen-nya lebih cair. Nah, si sunscreen White Lab ini, dia itu konsistensinya seperti aku sampaikan tadi, dia lebih kental. Cuman kentalnya itu bukan kayak kental krim gitu. Kelihatan kayak krim, tapi sebenarnya dia itu teksturnya seperti gel. Atau bisa juga kita bilang teksturnya itu cream to gel. Di kulit wajah aku sendiri, dia gampang banget menyerap, gampang banget di spreading. Bahkan waktu aku olesin di kulit wajah, ada kayak rasa seger-segernya gitu. Bukan rasa mint ya, tapi kayak ada rasa seger, kayak ada molekul air yang pecah di kulit wajah. Enak banget sih dipakai, dan dia juga seharian dipakai di kulit wajah, nggak bikin kulit wajah itu kelihatan kusam atau juga nggak bikin kulit wajah itu kelihatan berminyak. Efek melembabkannya juga dapet banget. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan sunscreennya Hana Sui, menurut aku efek melembabkannya dari sunscreen Hana Sui itu lebih terasa dibandingkan sunscreennya White Lab. Jadi si sunscreennya White Lab ini bisa juga sih digunakan buat kulit yang extremely oily, karena dia itu tidak terlalu lengket di kulit wajah. Masih agak sedikit lengket si sunscreen Hana Sui dibandingkan sunscreennya White Lab. Nah, kalau ditanya di antara kedua sunscreen ini, mana yang paling aku sukain? Sebenarnya kedua-duanya aku suka ya. Kedua-duanya aku melihat akan sering kepake di kulit wajah aku. Tapi kalau disuruh pilih, kayaknya aku lebih pilih sunscreennya White Lab. Karena active ingredients-nya itu lebih mantep sih menurut aku ya dibandingkan active ingredients yang dipakai sama Hana Sui. Terus sunscreen-nya White Lab ini dia nggak ada fragrance dan tidak ada etanol. Tapi kalau dari segi harga, sunscreen-nya Hana Sui ini worth the price. Dia harganya setengah dari harganya sunscreen White Lab dengan isi atau neto yang sama, which is 30 gram. Oke guys, jadi kesimpulannya kedua sunscreen ini bagus. Sekarang tergantung kalian lebih suka atau lebih tertarik ke sunscreennya Hana Sui atau sunscreennya White Lab. Buat kalian yang nanya apakah kedua sunscreen ini perih di mata atau enggak, bikin kulit wajah kusam setelah 1 harian dipakai atau enggak, kalau menurut aku kedua sunscreen ini tidak perih di mata. Dan kalau ditanya ketika dipakai 1 harian dia bikin wajah kelihatan kusam atau enggak, si Hana Sui sedikit bikin wajah kelihatan kusam, tapi sedikit banget. Sementara si White Lab sih enggak. Segitu dulu yang bisa aku sampaikan, semoga bisa kasih informasi yang berguna buat kalian semua. Apapun yang aku sampaikan kali ini adalah berdasarkan experience aku mencobai produk-produk ini. Opini kita masing-masing bisa berbeda, it's okay, karena kita punya selera terhadap sunscreen yang berbeda, kita juga punya kondisi kulit yang berbeda. Seperti biasa, informasi produk akan aku cantumkan di description box. And then last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Salam lazy sister, and God bless you all. Bye-bye!